Halo teman-teman semua, kembali lagi di Poci, podcast ceria seputar HI bersama saya Jody Aulia Rahman. Gimana nih kabar teman-teman semua? Pada sehat kan? Iya, mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan jangan lupa teman-teman selalu gunakan masker, cuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak dimanapun teman-teman berada. Sekedar mengingatkan saja, bukan berarti menggurui, tapi karena saya sayang dengan teman-teman. Oke, mungkin podcast hari ini nggak terlalu berat ya, karena berhubung ini adalah weekend, Sabtu dan Minggu. Jadi mungkin podcast kita hari ini, oh iya, dan juga hari ini adalah 12.12 ya. Jadi mungkin teman-teman pada sibuk cari diskonan di online shop kesayangan teman-teman, entah itu di si biru ataupun si hijau, si merah ataupun si oranye. Nah, saya pengen kasih teman-teman clue deh terkait podcast kita pada hari ini. Pernah nggak sih teman-teman ketika belanja di salah satu online shop, entah itu yang tadi si biru, si merah, si hijau atau yang lainnya, pernah nggak sih teman-teman belanja langsung diimpor dari luar negeri? Nah, teman-teman kalau memang peka dan juga penasaran, coba deh cek di bagian alamat pengirim dan teman-teman akan menemukan alamat pengirim yang berasal dari kota yang sama. Pernah nggak sih teman-teman ngecek? Mungkin pernah ya, mungkin juga enggak. Nah, kalau teman-teman cek, di situ akan muncul sebuah nama kota yang pasti dan seringkali menjadi alamat pengirim. Itu adalah kota Shenzhen di Guangdong. Kenapa Shenzhen? Nah, saya juga penasaran dengan kota Shenzhen ini, karena saya juga salah satu dari teman-teman yang sering belanja online. Oke, jadi sesuai dengan clue-nya tadi, yaitu tentang Shenzhen, maka podcast kita pada hari ini berjudul Shenzhen, Silicon Valley of China. Mungkin sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasan tentang Shenzhen, saya pengen sedikit kasih gambaran umum ya tentang Shenzhen. Jadi Shenzhen merupakan salah satu kota di bagian selatan provinsi Guangdong, China, yang berbatasan langsung dengan Hong Kong. Nah, sebenarnya Shenzhen ini merupakan kota yang sebenarnya nggak maju-maju banget sih dulu, tapi sekarang berbeda. Shenzhen sekarang merupakan salah satu kota metropolitan terbesar dan merupakan simbol modernitas dari China. Nah, dari modernitas yang dimiliki oleh Shenzhen, terdapat sebuah rahasia yang merupakan kunci sukses China dalam membangun perekonomian mereka. Berawal pada tahun 1979 di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, melalui reformasi ekonominya, Shenzhen, kemudian kota Zhuhai, dan Shantou di provinsi Guangdong ditetapkan sebagai zona ekonomi khusus, diikuti oleh kota Xiamen di provinsi Fujian pada Oktober 1980. Nah, zona ekonomi khusus ini merupakan salah satu kebijakan dari pemerintahan Deng Xiaoping untuk membantu memulihkan perekonomian China setelah perekonomian yang bobrok ketika pemerintahan pusat yang memegangnya. Dalam zona ekonomi khusus ini,
Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pengembangan perekonomian yang komprehensif, dan hak-hak istimewa yang di dalamnya adalah keuangan, kemudian investasi dan perdagangan khusus. Zona ekonomi khusus ini juga dimulai pada 4 zona tadi, yaitu Shenzhen, kemudian Zhuhai, Shantou dan Xiamen sebagai eksperimen yang nanti akan diterapkan pada seluruh kota-kota di China dalam reformasi yang berorientasi pada pasar yang melibatkan hukum, peraturan, perpajakan, tanah, tenaga kerja, keuangan, bea cukai, imigrasi, dan lain sebagainya. Zona ekonomi khusus ini telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap PDB nasional China. Kemudian kesempatan kerja yang makin meningkat, ekspor barang yang semakin besar, daya tarik investasi asing yang juga semakin besar datang ke China. Zona ekonomi khusus ini juga telah memainkan peran penting dalam membawa teknologi baru, transfer teknologi gitu ya, ke China dan mengadopsi praktek manajemen yang modern. Di sini juga mungkin saya juga akan memberikan beberapa fakta menarik terkait kota Shenzhen. Ya, karena Shenzhen ya bukan salah satu sih, kota yang paling besar dan menjadi simbol dari modernitas China dari kebijakan zona ekonomi khusus ini. Fakta yang pertama, Shenzhen yang dulu bukanlah yang sekarang. Shenzhen yang dulu sebelum tahun 80-an, 79 itu merupakan kawasan yang kumuh, desa nelayan yang dikelilingi sawah dan hanya memiliki 30.000 penduduk. Keadaan ini kemudian mulai berubah ketika pada tahun 1979 Deng Xiaoping sebagai pemimpin China mengubah kota ini dan menjadikannya sebagai zona ekonomi khusus, sebagai sebuah eksperimen tentunya untuk reformasi kebijakan yang nanti akan dijalankan di berbagai kota di China. Segera setelah itu Shenzhen menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan kota-kota China lainnya mulai mengikuti. Kemudian fakta yang kedua, rata-rata penduduk di Shenzhen itu orang-orang muda dan juga merupakan kota para imigran dalam negeri tentunya. Kenapa kemudian banyak orang-orang muda yang tinggal di Shenzhen? Dengan reputasi kemakmuran dan peluangnya yang besar, Shenzhen telah menjadi magnet bagi para kaum muda yang berani, ambisius, dan memiliki kreativitas yang tinggi dari seluruh China. Rata-rata usia penduduk di bawah 30 tahun, dari migran berpendidikan tinggi dengan gelar PhD sampai pada pekerja pabrik yang datang dari pedesaan datang ke Shenzhen untuk mencari peruntungan mereka, mengubah nasib mereka. Fakta yang ketiga, Shenzhen juga punya sejarah. Mungkin bagi teman-teman semua, Shenzhen sekarang sedang menuliskan sejarah mereka sebagai salah satu kota yang sangat cepat pertumbuhan teknologinya. Namun pernah tidak terpikir bahwa Shenzhen sebelum adanya zona ekonomi khusus juga memiliki ceritanya tersendiri. Shenzhen membanggakan sejumlah ruang dan tempat warisan yang menceritakan sejarah pemukiman yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Sejarah Shenzhen kaya dan menarik, juga menampilkan serangkaian serangan pembajakan ketika kota tersebut memainkan peran integral dalam meningkatnya ketegangan yang mengarah pada perang opium. Jadi kota Shenzhen ini merupakan salah satu dari kemudian tempat di mana berlangsungnya perang opium.
Nah, ada fakta yang keempat kemudian. Kota ini agak kosong ketika tahun baru Imlek. Sesuai fakta yang sebelumnya saya sebutkan, bahwa para penduduk yang merupakan imigran dan para pemuda yang datang dari seluruh Cina, maka pada saat tahun baru Imlek, saatnya mereka untuk pulang. Seperti di Indonesia, kebanyakan para perantau akan pulang ketika masa libur tiba. Selama periode perayaan tahun baru Imlek, sebagian besar populasi kota meninggalkan Shenzhen untuk melakukan perjalanan pulang. Berbelanja tidak lagi dimungkinkan, tetapi tamasya masih memungkinkan. Di taman-taman Shenzhen, kemudian pasar bunga, yang membuat masa tinggal Shenzhen menawan dan tidak biasanya tenang diakhiri dengan kembang api di akhir musim. Kemudian ada fakta yang kelima. Kota Shenzhen dinobatkan sebagai City of Design oleh UNESCO dan kemudian dinobatkan kembali menjadi Creative of City in China. Shenzhen merupakan sebuah kota yang terus memperbarui dirinya. Eksperimen Shenzhen dengan kapitalisme menjadikan kota ini berubah menjadi pusat manufaktur, menyediakan berbagai lapangan pekerjaan yang murah tentu saja untuk Hong Kong. Kemudian dalam beberapa dekade terakhir terlihatlah pergeseran baru yang membuat Shenzhen menjadi pusat inovasi dan kreativitas. Kemudian ada fakta yang keenam. Shenzhen merupakan kota yang memiliki ruang hijau yang cukup luas. Seperti teman-teman semua tahu bahwa kota-kota industri atau kota-kota besar metropolitan itu jarang sekali memiliki ruang terbuka hijau. Faktanya, dengan sekitar 50% jalan yang dipenuhi pepohonan, taman dan ruang hijau, itu bukanlah hutan kota. Seperti stereotip China pada umumnya, dengan lebih banyak taman per kapita daripada kota di Cina lain, Shenzhen adalah contoh kuat tentang bagaimana modernitas dan alam dapat hidup berdampingan dengan cara membuat lingkungan perkotaan terasa lebih layak dihuni. Oke, mungkin cukup ya untuk podcast kita hari ini. Ada beberapa fakta tentang kota Shenzhen, kemudian zona ekonomi khusus oleh Deng Xiaoping. Mungkin bisa disambung di lain kesempatan, dan semoga podcast pada hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa share, like, and subscribe, dan tinggalkan komen jika ada yang ingin dikomen. Terima kasih kepada para pendengar dan teman-teman semua. Saya Jody Aulia Rahman undur diri. Terima kasih dan happy weekend.